Kesempatan kedua adalah salah satu hal yang paling penting untuk manusia, terutama untuk manusia yang membuat kesalahan. Maksud gua kita nge-spawn di bumi ini tanpa pengalaman apa-apa anjir. Tapi kita manusia kan, kita bisa belajar kan dari kesalahan kita. Apa kalau kita gagal berarti semuanya berakhir? Gimana kita bisa berhasil dalam hal apapun meskipun salah terlebih dahulu? Kesempatan kedua. Yap, video ini bakal berat. Gua nemu anime ini di website yang ngasih tahu the most underrated anime movie. Pas gua nge-scroll, ada satu poster anime yang menarik mata gua. Posternya bikin gua mikir, dia mati apa gimana anjir ditiban bunga gitu. Jadi gua tonton tanpa tahu apa-apa dan god damn sinopsisnya menarik. Animenya dimulai di tempat gelap stasiun kereta dengan point of view main karakter kita. Kita nggak tahu siapa main karakter kita, tapi yang kita tahu dia adalah jiwa. Dia ada di tempat yang disebut afterlife atau akhirat. Terus ada nih bocah berambut biru pakai jas yang bilang kalau si jiwa ini terpilih untuk diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Namun jiwa itu nggak hidup lagi menjadi dirinya yang di kehidupan sebelumnya, tapi jiwanya bereinkarnasi ke dalam tubuh orang lain, yaitu Makoto Kobayashi, bocah 14 tahun yang sebelumnya bunuh diri. Jiwanya ini ditugasin untuk mencari tahu dosa terbesar Makoto di hidupnya dalam batas waktu 6 bulan. Keluarganya Makoto pun kaget pas Makoto tiba-tiba sadar di rumah sakit. Bahkan dokternya pun kaget kayak ngelihat keajaiban anak ini bisa selamat dari kejadian bunuh diri tersebut. Tapi Makoto bukanlah Makoto lagi, tetapi jiwa baru yang memasuki tubuhnya. Jiwanya nggak tahu apa-apa tentang keadaan Makoto. Dia harus pura-pura jadi Makoto setiap harinya. Dan rambut biru inilah yang ngebantu jiwa ini untuk lebih mengerti Makoto. Rambut biru ini nggak bisa dilihat orang lain. Dia tuh kayak malaikat lah di dunianya. Seiring jiwa ini mengenal keluarganya Makoto, jiwa ini bingung kenapa Makoto bisa bunuh diri. Ibunya baik banget, bapaknya juga baik, abangnya pendiam tapi ya nggak ada masalah apa-apa. Keluarganya kelihatan baik-baik aja. Sampai ternyata enggak. Semakin dalam si jiwa memahami keadaan Makoto, semakin besar rasa sakit yang jiwa rasain dari penderitaan Makoto. Bahkan jiwanya sendiri gak kuat nahan apa yang dirasain tubuhnya anjir. Keluarganya sendiri gak sebaik kelihatannya. Belum lagi Makoto punya masalahnya sendiri. Di sekolah dia selalu dikucilkan. Dia ngelihat cewek yang dia suka pergi bersama pria tua ke Love Hotel, men. Di waktu yang sama, dia ngelihat ibunya keluar dari Love Hotel tersebut. Bukan sama suaminya, tapi orang lain. Si jiwa bahkan sampai males untuk ngelakuin tugasnya. Dia kayak semakin menyatu dengan tubuhnya Makoto. Jiwa yang tadinya baik banget ke keluarganya Makoto jadi pendiam dan gak mau diganggu. Kayak kita bisa ngelihat sifat asli Makoto sebelumnya tuh gimana lewat jiwa ini. Jadi inilah cerita tentang keseharian jiwa yang harus ngalamin penderitaan tubuhnya. Animenya bener-bener ngenampar lu sama cerita-ceritanya, men. Bahkan cerita sampingan tentang ibunya itu ngena banget buat gua anjir. Animenya nunjukin lu secara realistis tentang keluarga ini yang broken. Lu bisa lihat setiap karakternya punya masalahnya sendiri. Seorang ibu yang cuma ingin yang terbaik buat anaknya, cewek remaja yang haus sama barang-barang mahal, dan bocah yang cuma pengen gak ngerasa mati di dalam dirinya. Ceritanya sendiri tuh simple, tapi berat. Ada waktu yang dimana gue kayak gak mau lanjut nonton anjir. Gue kayak shit man, gue lagi gak mau nonton yang berat-berat. Gue cuma nyari film underrated anjir. Tapi gue ngerasa puas setelah nontonnya anime. Ceritanya sendiri gak terlalu fokus ke tugas jiwanya ini, karena nih jiwa kayak teralihkan dan ceritanya jadi fokus ke keseharian hidup Makoto. Kadang juga jiwanya jadi ngeselin anjir, jadi bajingan gitu. Kayak dia tuh lupa dia tuh di sini untuk apa gitu. Ada waktunya anime ini berat banget buat ditonton, tapi ada juga waktunya nih anime tenang banget buat ditonton. Meskipun ceritanya selalu berat, tapi ada satu momen di animenya yang bikin gua ngerasa damai nontonnya. Momen yang dimana Makoto gak sengaja ketemu sama nih orang sekelas dia, jalan-jalan tanpa tujuan. Makoto gak terlalu kenal sama nih orang, tapi dia orang yang baik. Mereka ngobrol, ngabisin waktu bareng-bareng dan jadi temen deket. Dan tuh orang menjadi harapan dan inspirasi Makoto untuk terus hidup. Makoto sadar mungkin inilah yang dia butuhin gitu. Hal yang kelihatan simple tapi penting buat dia. Pesan anime ini bisa apa aja, tapi inilah yang gua dapet dari filmnya. Yaitu mungkin kita kurang ngapresiasi hal di hidup kita. Hal yang kita punya, hal yang terjadi ke hidup kita. Mungkin itu kedengeran lebay, tapi gua rasa itu bener. Mungkin yang kita punya itu sedikit. Mungkin yang kita punya itu gak seberapa. Mungkin 3.000 subs itu gak banyak, tapi jangan lupa subscribe. Intinya, mungkin ngapresiasiin hal sekecil apapun di hidup kita bisa ngarahin kita ke hidup yang lebih baik. Gak ada yang namanya terlambat untuk menghargai hidup kan? Ya dengan kata lain, just bersyukur bro. Anime ini dibuat di tahun 2010, adaptasi berbasis dari novel. Animenya bagus, mungkin ada kekurangannya dan gak buat semua orang, tapi gue ngerekomendasiin sih buat nonton. Worth it buat waktu lu. Tapi gue peringatin lu, ini film yang bener-bener berat. Jadi kalau lu lagi gak ada mood buat film yang kayak gini, jangan nonton dulu anjir. Tunggu hidup lu jatuh dulu apa gimana gitu. Film ini
tuh certified hidden gem anjir. Gua rasa nggak banyak orang yang tahu. Tapi ya gua nemu beberapa orang yang nonton dan mereka benar-benar suka filmnya. Cerita yang simple tapi ngena banget, artnya yang simple tapi realistis, ngefit banget buat cerita animenya. Animenya punya vibes kalem biasanya dan sedikit slow, ngebawa topik yang berat kayak bunuh diri, depresi, dan anxiety. Animenya punya pesan makna yang benar-benar bagus menurut gua. Animenya ngebuat lu kayak ngerefleksiin hidup lu gitu. Dan ending anime ini tuh, puas dah pokoknya. Pokoknya bagus. So ya, film ini tentang kesempatan kedua, jadi hiduplah kehidupan yang berwarna. カラフルでいいんです。カラフルに生きてください。気づいていってください。たくさんの人があなたを支えていること、あなたが誰かの支えになっていることを忘れずに、あなたはこの世界にいなければならないのです。実は私、気づけなかった魂なんです。そうなの？はい、自分の罪に気づけなかった。向いてるかどうかわかんねえけど、俺は今がいいな。嫌なこといろいろあっても今がいい。